dicapai di dalam MW ini, makanya mereka serius menjalankannya dan capailah peringkat 3%, 6%, dan seterusnya, seterusnya tidak berhenti dan akhirnya mencapai platinum, emerald, dan seterusnya. Dan tentunya dalam kategori begini, yang termasuk kategori begini adalah orang-orang yang mempunyai sesuatu yang jelas jelas kalau mereka sudah di kategori ini, tentunya kesejahteraannya pasti akan meningkat dari hari ke hari. Itu yang kategori yang pertama. Yang termasuk kategori yang kedua, hidup di 4 musim. Apa itu hidup di 4 musim? 4 musim itu ada musim kemarau, termasuk musim kemarau itu musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Yang hidup di 4 musim ini, pada saat musim kemarau, panas, hot dia, wah, MW hot. Pagi-pagi sudah keluar rumah, sudah pagi-pagi bangun, ayam belum bangun, dia sudah bangun duluan dari ayam, sudah keluar untuk menjalankan bisnis MW ini, menawarkan produk dan segala macam, ya, sampai malam baru pulang. Begitu malam pulang, ayam sudah tidur, baru dia tidur. Tapi sayang, semangat ini tidak bertahan lama, cuma hanya di musim panas saja. Begitu memasuki musim dingin, dia ikut dingin. Pipinya anjlok, yang tadi pipinya bagus, sekarang pipinya jadi 369, karena musim dingin, dia ikut dingin. Pada musim gugur, dia betul-betul ikut gugur berantakan, pipinya nol, ya. Nanti memasuki musim semi, tiba-tiba ada teman atau koleganya di kantor yang mau isi pring, membeli sama dia semangat lagi, wah MW bisa, saya mau MW, oke. Saya mau tanya ini, yang di kategori ini. Ini ibarat kita masak air. Kalau kita masak air, kita buka apinya besar, kita kecilin, kita tutup. Kita tutup, nanti kita buka besar lagi, kita kecilin, kita tutup, bolak-balik begitu. Pertanyaan saya, kapan air ini mendidih? Yang tahu jawaban adalah yang bersangkutan sama Tuhan yang menciptakannya. Saya juga tidak tahu, ya. Itu yang kategori kedua. Kategori ketiga, hidup gentayangan. Ini parah ini kalau sudah masuk di kategori ini. Sebelum COVID, kita selalu meeting bersama, kumpul. Jadi saya juga sering kalau ada downline saya datang, saya suruh meminta leaders yang lain untuk memotivasi downline saya. Saya juga sering kadang-kadang diminta sama teman-teman leaders yang lain untuk memotivasi downline-nya. Artinya saya memotivasi lainnya. Di dalam melakukan motivasi ini, baik terhadap downline saya sendiri maupun terhadap saya, pertanyaan pertama yang selalu saya tanyakan pertama adalah begini. Apa yang paling kamu inginkan, yang paling kamu prioritaskan dalam hidupmu? Kalau jawabannya, oke. Saya lebih spesifik pertanyaan yang kedua. Kamu menjalankan bisnis MW, kamu join MW ini, apa yang ketiga, jawabannya dan nya itu yang paling panjang, sudahlah, saya menyerah. Saya tidak akan motivasi lagi. Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah, udahlah, pulang tidur seminggu. Temukanlah impianmu di dalam mimpimu, karena dalam dunia nyata tidak bisa lagi. Ya, jadi penting ini ya. Kenapa begitu penting? Ini adalah pengalaman pribadi saya. Ya, mengenali diri sendiri, apa yang kita mau. Kenapa begitu penting? Saya adalah dari kampung, saya pernah bekerja. Saya pernah bekerja di PT Otani, di Everbright Factory, di Menangkeni, di Sentratom, di Cikupa, di Indo Pratama, di Bank Bumi Putra, di Bank Danamon. Kerja saya itu ada yang 3 tahun, ada 3 bulan, ada 2 bulan, ada 2 hari, ada 1 hari, ada 2 bulan, ada setengah hari. Bank paling lama 7, dan paling lama lagi yaitu MW Down Forever. Tetapi di dalam melakoni pekerjaan saya, status saya sebagai karyawan, ada sesuatu yang dalam diri saya yang tidak bisa saya lakukan ketika saya melakoni sebagai karyawan. Dan itu sangat penting bagi saya. Dan itulah yang membuat saya hari ini bisa sukses di MW. Ya, ini dia yang paling saya suka. Berkelana. Sejak kecil,
satu SD, waktu ini foto ini satu SD, saya yang duduk itu lagi makan roti. Itu saya, diri saya itu. Sejak satu SD, saya sudah sering mengikuti kakak kelas saya yang kelas 6 SD, kelas 1 SMP untuk masuk ke hutan, bawa ransel masuk ke hutan. Kenapa? Saya tidak tahu ya, kenapa saya bisa mempunyai hobi dan kesukaan ini. Dan kesukaan ini sampai sekarang ini. Dan saya sadar passion ini mau melakukan ini butuh dua hal yang paling penting. Yang pertama freedom, yang kedua moneydom. Itu yang paling penting, ya. Dan ini adalah passion saya, kesukaan saya, prioritas hidup saya sampai sekarang. Ketika saya melakoni bekerja atau sebagai karyawan yang di sebelah kiri, saya tidak dapat melakukan hal yang saya inginkan seperti tadi. Kenapa? Karena untuk melakukan perkelana seperti tadi itu butuh waktu yang agak lama sedikit. Sedangkan kalau saya statusnya kerja itu terikat. Jadi ketika saya melakukan yang di sebelah kiri yang pakainya keren itu, yang pakai dasi itu tahun 90-an kalau kita kerja dengan penampilan begini itu sudah sangat keren sekali. Itu kalau saya pulang ke kampung dengan pakaian begini, itu minimal ada 5 cewek yang histeris itu. Ya, tetapi sayang, saya tidak bisa melakukan yang saya sukai. Tetapi setelah saya menjalankan bisnis MW dan full time, sesudah full time, sebelah kanan penampilan saya itu tidak keren, tetapi saya bisa melakukan yang sangat saya suka dalam hidup saya, yaitu berkelana dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain. Makanya kalau ada teman-teman yang dari dulu kerjanya di bank yang kenal saya, yang kalau ketemu sampai hari ketemu pertanyaan mereka pertama selalu apa? Ih, masih di MW enggak? Pertanyaan selalu itu aja, ya. Nggak pernah yang lain, nggak pernah tanya lagi ada tambah anak atau tambah yang lain, ada masih di MW enggak? Jawaban saya selalu masih dan forever. Kenapa? Saya percaya sama MW dan berkat MW lah maka saya bisa menikmati hidup ini dengan cara dan gaya saya. That is my life. Ya. Dan ini ada beberapa foto lah ya penampakan ketika saya melakukan hal yang saya suka. Ini, oke. Jelas saja. Nah, ini bukan di Lubuk Pakam, juga bukan di Perbuangan, apalagi Tembung. Ini semua saya lakukan di luar negeri. Ya, jadi minimal setahun itu saya lakukan ini di luar KLS itu 2 kali dalam setahun. Ya, pernah sampai rekor 6 kali, 6 kali. Jadi gara-gara Covid ini berhenti semua ya. Ini di Malaysia, ini di Melaka, ini di Australia, Brisbane. Waktu pulang dari Gold Coast, saya lanjut ke Brisbane. Ya. Ini di Thailand. Ini di Thailand. Ini di Thailand. Ini di Macau. Ini di Thailand. Ini di Macau. Ini di Hong Kong. Ini di Hong Kong. Ini Hong Kong. Ini Taiwan. Saya menikmati setiap perjalanan karena waktu saya melakukan hal ini berkelana ini saya merasakan kebebasan, free dan betul-betul enjoy life ya. Oke. Ini di Taiwan. Ini detik-detik sebelum masuk ke hutan. Ini di Thailand. Kalau saya sudah ke sana, saya sewa sepeda motor keliling-keliling masuk ke hutan ya. Ini waktu ke mana ini lupa saya ya. Yang jelas begini, ya tentu teman-teman bertanya, kok sendirian istri nggak ikut? Istri, saya belum ajak, dia sudah angkat tangan dan angkat kaki duluan, ya. Karena gaya begini dia nggak bisa ikut. Oke. Poin yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita mau sukses di bidang MW ini, di bisnis MW ini, Anda harus cari tahu apa yang paling Anda inginkan dalam hidup ini dan harus dicapai, tidak boleh tidak, dan melalui MW bisa dicapai. Karena kalau Anda sudah temukan itu adalah motivasi terbaik dalam dirimu. Anda tak perlu lagi mencari motivator-motivator internasional seperti Anthony Robbins untuk memotivasimu. Itu adalah kekuatan yang paling besar. Dan satu lagi, kalau Anda sudah menemukan yang paling Anda suka dan yang prioritas hidup Anda yang untuk dicapai melalui MW, ketika Anda menjalankan MW, tantangan apapun semua Anda sudah tidaklah lihat lagi. Ya, jangankan makhluk halus,
makhluk kasar sekasar King Kong pun Anda sebut pun tidak takut lagi. Jangankan makhluk yang tak kelihatan. Yang kelihatan jelas pun Anda sudah tidak takut. Karena apa? Karena begitu poin ini Anda dapat, siapapun tidak bisa menghentikan langkah kamu. Oke? Know your risk. Dari know yourself. Berarti kita harus cari tahu apa yang kita inginkan. Sekarang, kenali resiko kita. Semua barang-barang yang ada di slide ini, racun api, pelampung, dan lain-lain, ini semua tersedia sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Artinya, sebelum hujan, kita beli payung dulu. Kalau sudah basah saku, payung itu sudah tidak berguna. Artinya, semua barang-barang ini sifatnya kita beli sebelum terjadi sebelum kejadian. Dan begitu kita sudah beli, apakah resiko ini bisa hilang? Kita beli payung, apakah hujannya tidak akan datang lagi? Tidak. Kita beli genset, apakah jamin tidak akan mati lampu lagi? Tidak. Ini sifatnya adalah untuk mengantisipasi. Ya, berarti kita sedia sesuatu sebelum terjadi, fungsinya adalah untuk antisipasi. Bagaimana dengan sumber income kita? Sudahkah kita antisipasi? Sudahkah kita tahu resikonya? Sumber income itu secara garis besar di dunia ini cuma dua, yaitu kita melakukan sesuatu usaha, dan usaha itu menghasilkan income, dan income dan usaha itu adalah milik kita sendiri. Itu yang kita sebut sebagai pebisnis. Yang satu lagi yaitu kita membantu orang lain yang menjalankan usahanya, dan usahanya itu bukan milik kita, dan kita sifatnya adalah membantu dan kita mendapat imbalan, dan itu namanya karyawan. Pada siang hari ini yang saya bahas adalah sumber income dari karyawan. Saya tidak membahas dari bisnis. Kenapa? Karena background saya bukan bisnis, jadi tidak kompeten kalau saya membahas itu. Karena saya adalah karyawan, jadi saya bahas sumber income-nya sebagai karyawan. Tapi sebelum saya bahas, ini ada kita sepakat bersama dulu ya. Oke. Yang murni saya bahas di sini, adalah risknya sebagai karyawan. Karyawan. Bukan saya mengatakan bahwa karyawan itu tidak baik, tidak benar. Enggak, bukan itu. Jangan salah paham. Karena apa? Karena background saya juga sebagai karyawan. Oke, jadi murni adalah yang saya bahas adalah risknya. Yang kedua, kita sepakati, kalau status kita sebagai karyawan, berarti hidup kita dalam remote control. Setuju, tak setuju, memang inilah kenyataannya. Hidup dalam remote control artinya apa? Yaitu kita dari pagi sampai sore selama seumur hidup kita menjalankan status kita sebagai karyawan, maka hidup kita akan diatur di remote control. Remote control itu kalau disuruh berdiri, disuruh duduk, disuruh jongkok, disuruh berbaring. Itu maksud saya. Kesepakatan yang ketiga adalah sebagai karyawan, income kita 100% suatu hari pasti berhenti. Kenapa pasti berhenti? Karena kalau begitu kita berhenti kerja sebagai karyawan, maka income itu juga ikut berhenti. Saya sampai hari ini belum pernah melihat ada orang yang bekerja sebagai karyawan puluhan tahun. Begitu ya berhenti, income-nya datang terus. Di MW ada, tapi di luar MW saya belum pernah lihat, khususnya sebagai karyawan. Jadi intinya begitu berhenti kerja, income stop. Sekarang permasalahannya, kapan stop? Dan cara stopnya itu gimana? Itu yang selalu orang khawatirkan. Di kondisi sekarang ini yang ada coronavirus, yang membawa dampak negatif terhadap ekonomi, perusahaan, perdagangan, dan segala macam, jangan pernah bilang, saya ini aman. Bos saya sangat menyayangi saya loh. Bos saya lebih menyayangi saya daripada istri simpanannya. No. Bos bisa saja dipaksa oleh suatu keadaan, suatu kondisi yang saat ini terjadi. Dia dipaksa oleh keadaan. Dan keadaan ini memaksa si bos untuk memaksa kamu berhenti dari kerjanya. Dan mau tidak mau, kamu juga harus terpaksa berhenti. Itu yang harus dikhawatirkan. Itu risknya. Dan kalau sudah itu terjadi, Anda sebagai
orang yang melakoni ini, how do you feel? Bagaimana perasaan Anda? Perasaan Anda itu tidak penting. Yang sekarang yang paling penting adalah bagaimana Anda mempersiapkan ini, bagaimana Anda mengantisipasi hal ini. Ya, sekarang karena di zaman corona ini tidak ada orang yang tahu. Kita melihat yang garis besar. Kentucky, Pizza Hut, Starbucks, wah sekarang sudah jual di jalanan. Dulu elit, sekarang mau tidak mau, ya begitu. Kenapa? Dipaksa oleh keadaan. Dan sebagai orang yang melakukan itu, ya mau tidak mau harus, kalau sebagai kerja masih mau dapat gaji, ya mau tidak mau harus ikut itu. Dan kita sebagai orang yang sudah tahu bahwa oh kondisinya begini, yang paling penting adalah antisipasi. Mari kita kenali risk kita. Mari kita kenali risk kita. Ini adalah tabel. Tabel ini berdasarkan kenyataan, berdasarkan sebuah statistik. Ya, ini bukan teori. Zona 1 itu berkisar antara umur 20-an dan 25. Biasanya orang di sini masih cari kerja, kuliah, dan segala macam. Di sini, bagi orang yang kerja atau apa, itu termasuk kategori low risk. Risikonya rendah. Kenapa? Masih muda. Ya, dipecat pun tak apa-apa. Ya, di rumah masih dapat makan karena papa mama masih mungkin penghasilan masih ada dan segala macam. Oke. Tetapi jangan salah kaprah. Ini dikatakan golden age. Umur keemasan, umur emas. Banyak orang salah kaprah. Pikirnya begini, oh ini adalah umur emas, berarti artinya masih muda. Kalau masih muda, huru-huru hara-hara nggak apa-apa lah. Ngapain dipikirin? Itu masa depan. Ngapain dipikirin kesusahan itu? Itu masih panjang, itu bukan sekarang saatnya. Sekarang saatnya main-main. Hai, milenial. Jangan salah kaprah. Justru di zona satu ini, Anda sebagai orang yang memiliki umur emas atau golden age, pergunakan sebaik-baiknya. Kalau bisa umur 25 tahun mencapai platinum, emerald atau diamond, kenapa harus tunggu 30? Kenapa harus tunggu 40? Lebih cepat, lebih bagus. Dan itulah yang dimaksud dengan golden age Anda. Itulah yang dimaksud dengan keuntungan orang yang memiliki umur keemasan. Di umur emas ini, cepat-cepat gunakan kesempatan ini, tenaganya masih banyak, semuanya masih banyak, baterainya masih full, gas. Sukses. Anda bisa menikmati hidup ini jauh lebih enak dan lebih lama. Bukan salah kaprah untuk huru hara ya. Oke. Memasuki zona kedua, biasanya umur 23 sampai 30. Ini resikonya ini sudah mulai agak meningkat. Kenapa saya katakan meningkat? Biasanya kalau kita sebagai karyawan di zona ini, kalau kita tidak menemukan mata pencaharian yang mantap dan sesuai, biasa seterusnya ya akan begitu. Makanya ini adalah faktor penentuan. Makanya resikonya di sini adalah apa? Itu kita terus mencari. Pernah nggak teman-teman bayangkan risknya sebagai karyawan di sini? Kita ingin mencari sesuatu yang bagus, sejahtera, perusahaannya memperhatikan kita, semuanya mau complicated dalam satu perusahaan, one stop service. Nah, kita memasuki satu perusahaan, kita kerja 3 tahun, setelah 3 tahun baru kita tahu, ternyata itu tidak cocok. Nah, kita ganti lagi pekerjaan ke perusahaan yang kedua, 3 tahun lagi, ganti lagi, nggak cocok sampai ketiga. Teman-teman, 3 kali ganti, sekali ganti 3 tahun ganti sekali, 3 kali, itu sudah kita habiskan waktu kita lebih kurang 10 tahun yang tidak berguna. Makanya kenapa saya waktu kerja, nego-nego, ujian-ujian, tes sana, tes sini, psikotes, apa tes, semua dites. Yang jelas kita bukan orang gila pun dites psikotes. Tapi begitu masuk, ketika saya melihat bobroknya, makanya saya berhenti. Ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan, ada yang setengah hari, ada yang 1 hari. Saya langsung berhenti. Karena apa? Karena saya tidak mau menghabiskan waktu saya di tempat yang salah. Dan lebih baik saya jadi pengangguran, cari yang baru lagi. Maka tidak heran, dalam hidup saya menjadi pengangguran itu sudah berapa kali. Nggak bisa hitung lagi.
Dan lebih parahnya lagi, saya jadi pengangguran, orang rumah pun tak boleh tahu, kakek nenek nggak boleh tahu. Tahunya lagi kondisinya lebih parah. Tapi begitulah rezeki kita di zona ini, ya. Jangan salah pilih. Oke, memasuki zona ketiga, ini sudah high risk. Kenapa saya katakan high risk? Di zona ketiga itu umurnya berkisar antara 31 sampai 40. Biasanya orang di sini kalau udah tadi di zona 2 dia mendapatkan pekerjaan mantap, ya mantaplah di sini puncaknya. Kalau tidak mantap pun tidak mantap di sini. Tetapi di zona ini kalau orang mau pindah kerja, mau pindah sesuatu ke perusahaan yang lebih bagus, mereka pun harus mikir 4 kali, 5, 6 kali. Kenapa? Karena di zona ini mereka sudah lain. Mereka sudah punya pertama, punya momongan, mungkin sudah punya anak. Yang kedua, punya tanggungan, mungkin istri, tanggungan orang tua dan sebagainya. Dan orang berdasarkan yang saya tahu, orang yang punya tanggungan, kalau mau melakukan sesuatu, itu keberaniannya sudah tidak sebesar di zona 2 dan zona 1. Makanya di sini, saya katakan, di sini adalah zona yang paling berbahaya. Di sinilah seseorang itu tenggelam pelan-pelan dan tidak tahu bahwa dia tenggelam. Tidak. Dan dia tidak tahu dia tenggelam secara pelan-pelan. Dan dia baru tahu dia tenggelam itu di zona 4. Karena ini zona yang paling high risk. Karena di zona ini, kenapa seseorang itu kalau ditawarin lebih baik mau pindah, nggak berani lagi. Kalau pindah nggak cocok, berarti penghasilannya ke nol. Kalau penghasilan ke nol, papa nggak ada duit, nasi putih pakai sup Indomie bisa, tapi bayi nggak bisa, bayi tetap harus minum susu kaleng yang mahal. Papa sakit, suruh teman kerok pakai minyak angin, pakai uang receh 500, kerok selesai. Bayi nggak bisa dikerok, bayi dikerok jadi apa? Jadi makanya di sini bebannya itu, langkahnya itu lain, langkahnya itu sudah berat sekali. Dan tenggelamnya pelan-pelan baru terasa kapan? Di zona 4, yaitu umur berkisar 41 dan 50. Dan kalau kita yang masih sesuai status karyawan, tapi ingat ya, saya nggak bilang status karyawan itu nggak baik ya, ingat kesepakatan kita. Saya hanya bicara risknya saja. Di zona 4 ini, 41 sampai 50. Kalau di perusahaan, status kita seperti apa? Mobil tua yang boros bensin. Mobil tua yang makan bensin, ngeri. Mobil tua yang bukan makan bensin saja, dan makan oli juga. Sebenarnya keadaan kita, kondisi di zona 4 di perusahaan itu begitu. Mobil tua yang larinya tak kencang, tetapi makan minyak. Saya punya pengalaman di sini. Untuk pertama kali saya kerja, itu antara bos itu maksud saya antara si A dan si B. Mereka dari satu kampung. Si A ini adalah pemilik perusahaan. Si B ini adalah sama-sama dari kampung datang dengan si A waktu ke kota besar, ke Medan ini, merintis usaha ini. Si B ini setelah sukses, si B ini menjadi GM-nya lah istilahnya. Dan si B dan si A ini adalah teman baik, selisihnya 10 tahun. Jadi si B ini statusnya sebagai GM, apapun fasilitas itu diberikan sama bos sebagai pemegang saham dan pemilik bisnisnya. Kenapa? Ya karena mereka sama-sama merintis, yang satu pemilik, yang satu pekerja. Bosnya ini sangat sayang kepada si B ini, ya. Tetapi suatu saat si bos ini meninggal karena dia lebih tua. Kalau meninggal, singkat cerita, yang melanjutkan perusahaan ini siapa? Apakah dia serahkan kepada si B? No, dia serahkan kepada anaknya. Anaknya baru pulang dari Amerika, baru tamat dengan gelar saya tahu, saya sudah lupa antara MBA atau Bachelor of Science atau segala macam itulah ya. Oke. Si anak ini sama si B ini sebagai GM tidak ada hubungan emosional. Dia mana mau tahu? Dulu lu berjuang sama papa saya. Kalau nggak ada lu, nggak ada saya hari ini. Dia mana mau tahu? Suatu saat si B ini mulai sakit-sakitan. Ketika memang betul-betul tidak bisa bekerja lagi, dia di rumah, gaji tetap dibayar, tetapi hanya setahun saja. Begitu lewat setahun, anaknya bos ini langsung gajinya stop, semua fasilitas mobil ditarik kembali. Jadi si B ini waktu kita kunjungi, dia nangis lah, cerita-cerita. Wah, nggak ada perasaan lah. Tapi memang begitulah resikonya dalam hati saya. Yang merasakan perjuanganmu kan papanya, anaknya kan enggak. Tetapi bayangkan, kalau kita sebagai orang yang digituin, bagaimana? Itu yang dimaksud dengan resiko ya. Oke.
Zona kelima. Wah, kalau sudah zona kelima, umur 51 sampai 55. Ini resikonya lebih gawat lagi, super extra jumbo high risk. Beberapa bulan lalu saya dengarnya juga kaget. Anak saya sekolah di salah satu perguruan swasta. Pertengahan bulan 3, kita ketahui, di seluruh Indonesia semua sekolah di lockdown. Jadi si guru ini, dia sebagai guru BP yang sudah mengabdi di perguruan itu lebih dari 30 tahun. Sekarang, anak-anak nggak masuk sekolah, apanya yang mau di BP? Nggak ada anak untuk di BP. Tetapi, yayasan memutuskan merumahkan si guru BP tersebut. Padahal guru BP tersebut sudah mengabdi lebih 30-an. Dirumahkan tanpa bayar. Teman-teman, saya mau tanya, dirumahkan tanpa bayar itu sama enggak? Sama dengan artinya dipecat enggak? Sama aja. Bedanya cuma bahasanya lebih halus dan lebih kasar. Dirumahkan tanpa dibayar. Si guru BP ini pasti stres. Kenapa? Income satu-satunya untuk menghidupkan keluarga adalah dari perguruan ini. Istri yang tidak kerja, anaknya mungkin masih kecil. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar, si BP ini meninggal dunia. Kenapa? Pasti stres lah. Stres mungkin asam lambung naik, kena jantung apa. Coba kita bayangkan. Kita tidak akan mengalami nasib seperti si BP. Tapi kita ambil hikmahnya, kita tahu resikonya. Tentunya si guru ini, dia mengharapkan, saya sudah mengabdi puluhan tahun di perguruan ini. Di akhir pensiun saya akan mendapatkan sesuatu yang manis. Gak mungkin mendapatkan hal yang sedemikian lupa. Dan apakah si guru ini dia tahu bahwa corona akan menyebabkan begini? Tidak juga. Tidak juga. Dan kalau boleh tanya, kita tanyakan si guru BP, apa kamu menyesal nggak? Menyesalnya pasti setengah mati. Tapi yang jelas ingatlah, penyesalan itu tidak pernah di awal. Penyesalan itu selalu terlambat. Ya. Zona ke-6, saya nggak bisa bahas lagi. Walaupun tidak tahu apa yang mau dibahas lagi. Zona 6. Kalau zona 1, 2, 3, zona 4, 3, apa sudah apalagi zona ke-6. Yang paling penting, setelah kita mengetahui risk-risknya kita begitu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah tahu mengetahui risk itu sadar sebelum terlambat. Di depan mata kita itu sekarang sudah ada MW. Dan saya yakin ratusan orang yang hari ini mengikuti job ini, Anda sudah pastinya setidaknya tahu bahwa MW itu bagus. Sekarang tinggal bagaimana Anda membuat itu menjadikannya, buat dia jadi. Ingat, MW itu seperti pelampung yang tadi di slide yang sebelumnya. MW itu seperti hujan, sangat bermanfaat ketika hujan turun. MW itu seperti genset, seperti gambar tadi. Begitu hujan, begitu listrik mati, dia langsung hidup. Di rumah kita tidak terjadi kegelapan. Itu maksudnya. Jadi yang hanya bisa kita lakukan adalah sadar dan lakukan itu. Ya, oke. Know your future. Know your future. Know your future. Banyak orang selalu melihat masa depan kita itu adalah begini. Masa depan kita, tanyalah para orang pintar. Tanya orang pintar. Dia tanya kepada orang pintar. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana masa depan saya? Bicarakan adalah MW dan masa depan kita di MW. Sebenarnya simple sekali. Bagaimana masa depan kita di MW? Teman-teman, ada 3 kelompok di dalam Zoom ini. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang barusan join atau belum join, atau yang barusan akan join, atau yang sudah join, tetapi belum mencapai platinum atau bonus platinum. Masa depan Anda adalah platinum dan bonus platinum. Itu adalah masa depan yang paling dekat dan bisa diraih dan nyata. Tinggal Anda kerja keras saja. Itu satu. Bagaimana dengan masa depan pada platinum dan bonus platinum? Masa depan Anda adalah emerald. Dan itu adalah nyata dan bisa dicapai. Itu sudah di depan mata. Dan di dalam Zoom ini banyak sekali teman-teman kita yang platinum, bonus platinum, ada emerald. Nah, itulah orangnya. Itulah orangnya. Bagaimana dengan para emerald dan bonus emerald? Masa depan kami apa? Kami melihat diamond. Ada diamond. Dan itulah diamond kita bisa lihat. Ada Pak Sugoro, ada Pak Satria, ada Pak Bambang, Ibu Didaniani. Dan itulah masa depan buat kita. Dan di dalam MW itu masa depan itu jelas, nyata.
Kita jangan di depan mata tinggal selangkah. Itu yang bisa diraih, itu real. Tinggal kita capai saja. Jadi itulah future Anda, ya. Oke. Jadi sekarang bagaimana kita merealisasikan future ini menjadi nyata? Sebenarnya simpel saja. Di dalam menjalankan apapun termasuk MW kita harus bertahan. Bertahan dalam 3 hal saja. Belajar, berbuat, dan berbenah. Kalau mau mencapai masa depan ini menjadi nyata, mau raih ini, belajar. Kalau belajar saja tidak berbuat, tidak ada hasil. Kalau berbuat tanpa belajar, tidak maksimal. Tidak belajar, tidak berbuat, apa yang mau dibenah? Tidak ada. Jadi hanya bertahan di dalam 3 hal ini, yaitu kita belajar, berbuat, dan berbenah. Berbenah ini upgrade. Dan kalau kita lakukan itu terus-menerus dan ulang-ulang, itu akan menjadi masa depan kita menjadi nyata. Teman-teman, saya hanya ingin mengatakan begini. Sekali lagi, kita hidup ini, kita harus menikmati hidup ini. Hidup ini indah sekali, ya. Jangan mau selamanya hidup kita ini di remote control. Ada saatnya Anda harus menjadi pilot dalam hidupmu. Dan jangan mau selamanya jadi penumpang. Itu tidak enak. Dan Anda berhak untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidupmu. Percayalah, dan Anda bisa. Semua orang bisa. Oke, sharing saya sampai di sini. Thank you. Oke, luar biasa sekali ya sharingnya ya. Benar sekali loh teman. Jadi kita itu harus cari tahu ya apa yang kita benar-benar inginkan gitu loh. Seperti beliau yang menginginkan freedom and moneydom ya, karena beliau tuh nggak pengen terikat pada pekerjaan rutinitas dan beliau tuh pengen menentukan lifestyle-nya sendiri seperti apa gitu ya yang dia sukai gitu ya. Jadi setelah sharing ini teman-teman semua yuk bisa mulai temukan apa yang benar-benar Anda ingin dalam hidup gitu ya, dan benar-benar punya sense of crisis lah gitu ya, supaya kita tidak tenggelam dalam zona nyaman dan kemudian menyesal gitu ya, karena dari kedua hal itulah yang akan bisa menentukan masa depan kita ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan ya kepada speaker kita, Founders Emerald Bapak Yuriza, thank you ya. Oke, dan kita lanjut ke topik yang kedua dengan judul Life Choice and Destiny ya, yang artinya kehidupan, pilihan, dan takdir. Nah, speaker ini adalah seorang tamatan teknik sipil ya, dulunya adalah seorang anak kos ya, dan ngajar les sendiri, dan setelah tamat kuliah beliau tidak pernah bekerja bersama orang gitu ya, dan cuma bermodalkan Honda bebek gitu ya, pada zaman dulu ya bermodalkan Honda bebek, beliau fight bisnis MW-nya gitu ya, dan hasilnya luar biasa. Melalui bisnis MW beliau bisa membeli rumah, membeli mobil sendiri, lalu juga bisa menikah dengan uang sendiri. Wah, luar biasa ya. Dan saya sendiri juga melihat beliau ini adalah seorang yang sangat berapi gitu ya. Orangnya yang semangat terus gitu ya. Nah, langsung aja kita undang dengan hormat Founders Emerald Bapak Darwin Tanandi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Irene. Semua dengar suara saya teman-teman. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya cukup jelas? Halo? Ya, bisa. Halo teman-teman? Jelas. Thank you, Irene. Suara saya jelas ya? Oke. Oke. Selamat siang semua teman-teman. Ya, selamat siang. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara WN Seminar ya pada siang hari ini, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu, tapi kita bisa bertemu secara virtual dan itu juga sangat luar biasa sekali ya. Oke, dan saya buka slide saya dulu. Oke. Oke, slide saya nampak ya? Oke, thank you. Dan siang ini sebelum saya mulai topik saya, izinkan saya berterima kasih dulu kepada orang-orang yang
istilahnya dalam hidup saya itu sangat berjasa. Pertama itu adalah upline saya yang hari ini juga hadir di sini, Ruby Direct, Ibu Jaling, terima kasih ya. Dan juga atas kesempatan hari ini bisa berbagi tentang pengalaman hidup saya di dalam bisnis Amway, orang yang selalu memotivasi saya dan partner saya hingga kami bisa mencapai peringkat hari ini, yaitu mentor saya, Eksekutif Diamond Pak Bambang dan Ibu Lidiani ya. Dan juga semua Diamond yang hari ini hadir, Pak Satria, Ibu Jessica, ya, Pak Sugoro dan Ibu Raida serta semua leader-leader senior saya hari ini, dan juga teman-teman Batam semua juga, Medan dan tempat-tempat lainnya. Selamat siang dan salam sukses ya. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan sharing yang luar biasa dari Pak Yulijar ya, dan saya menyambung dengan topik, yaitu hari ini saya memilih topik Life, Choice and Destiny ya. Life, Choice and Destiny ini kehidupan, pilihan dan juga nasib kita. Oke, jadi kita setiap orang kalau bicara mengenai kehidupan ya, tentu kita menginginkan satu hidup yang luar biasa ya. Kita ingin punya mobil yang bagus, punya rumah yang besar, punya kehidupan yang sehat ya. Bahkan kalau bisa punya helikopter seperti gambar itu ya. Jadi setiap orang itu menginginkan satu hidup yang luar biasa. Tapi ternyata kita lihat di dalam kehidupan ini, walaupun setiap orang itu menginginkan satu hidup yang luar biasa, belum tentu itu bisa mencapai apa yang mereka mau. Kita lihat ada juga sih yang bisa mencapai hidup kaya berkelimpahan, ada juga yang biasa-biasa, dan juga bahkan ada yang miskin. Banyak orang mengatakan itu adalah nasib ya yang sudah digariskan. Tapi apakah memang seperti itu? Dan coba kita lihat kondisi seperti ini, di mana kondisi daripada dua orang wanita di umur 74 tahun, tapi ternyata mereka memiliki satu kehidupan yang sangat berbeda sekali kalau kita lihat ya. Ada satu yang sakit-sakitan ya, duduk di kursi roda dan menunggu istilahnya ajalnya. Sementara ada satu lagi wanita di usia 74 tahun, itu ternyata hidup sehat ya, bugar, sangat energik ya, bahkan lebih sehat dari yang muda-muda. Bahkan kalau kita lihat gambarnya itu bisa six pack, wow, itu luar biasa sekali. Jadi kita lihat kenapa mereka bisa pada umur yang sama tapi bisa memiliki kehidupan yang begitu berbeda, memiliki satu lifestyle yang begitu bertolak belakang. Sebenarnya itu adalah karena pilihan tentunya yang mereka lakukan selama hidup mereka. Ya, yang sehat tentu aktivitasnya berbeda dengan mereka yang biasa, kemudian makanan yang mereka konsumsi, mindsetnya itu semua tentu mempengaruhi apa hasil daripada masa depan mereka. Dan juga seperti yang kita lihat, sering kita bicarakan, ya, ini bahkan kita lihat, kenapa seorang pasang bahkan anak kembar yang dilahirkan pada waktu yang hampir sama, ternyata di usia tertentu itu bisa memiliki kehidupan yang sangat berbeda sekali, ya. Kita bisa lihat ada yang hidupnya luar biasa, sehat, muda, energik, ya, dan bahkan memiliki peringkat sebagai seorang diamond di Amway. Sementara yang lainnya itu ternyata hidup biasa-biasa, kesehatannya juga biasa-biasa. Tentu itu adalah pilihan daripada gaya hidup yang mereka konsumsi, ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita bicara, sebenarnya ada pepatah mengatakan apa? Kesimpulannya adalah hidup itu sebenarnya adalah hasil daripada pilihan-pilihan yang kita buat di dalam hidup kita. Dan setiap pilihan yang kita lakukan itulah yang membentuk hidup kita, ya. Dan juga kalau kita lihat dalam hidup kita sehari-hari ya, di dalam berjuang mewujudkan impian, mereka yang memanfaatkan waktunya untuk kita katakan bermain-main dan main seperti bir, video game seperti itu pastinya akan berbeda hidupnya dengan orang yang selalu mengupgrade diri dan bekerja keras untuk masa depannya. Dan tentunya orang-orang yang serius untuk membangun hidupnya, selalu upgrade dirinya, ikut seminar, training, dan segala macam, baca buku yang berkualitas, tentunya itu akan membentuk satu hidup yang berbeda dengan orang-orang yang hanya sekedar bermain-main dengan waktu ataupun hidupnya itu, ya. Jadi sebenarnya kehidupan kita itu ditentukan oleh pilihan kita. Every choice you make is creating your future, ya. Apapun setiap yang kita pilih di dalam hidup kita, itulah yang akan membentuk masa depan kita. Sehingga pepatah mengatakan apa? Choose wisely.
kita harus bijak di dalam mengambil setiap pilihan di dalam hidup kita, ya. Dan tapi luar biasanya apa? Satu hal yang luar biasa, teman. Your life is a result of your choice you make. Hidup kita ini hari ini dibentuk daripada pilihan-pilihan yang kita lakukan, yang kita pilih, ya. Kalau misalnya hari ini kita tidak menikmati hidup yang kita mau, berita bagusnya adalah kita bisa membentuk satu masa depan yang baru, yaitu dengan memilih pilihan-pilihan yang lebih baik, mengambil pilihan-pilihan yang bisa mendorong kita menuju apa impian kita ataupun masa depan yang kita mau, ya. Oke. Jadi pilihan yang berbeda itu akan menghasilkan masa depan yang berbeda. Pikiran yang berbeda juga akan menghasilkan hidup yang berbeda. Action yang berbeda itu juga akan menghasilkan prestasi yang berbeda, ya. Hari ini saya akan bercerita mengenai seorang anak kampung juga, ya, yang istilahnya merubah hidupnya melalui bisnis Amway, yaitu saya sendiri. Jadi hari ini anak-anak kampung itu duluan sharing, ya. Tadi yang satu dari Bagan, satu lagi itu sekarang saya juga dilahirkan di satu kampung kecil, yaitu Sidikalang, sekitar 5 jam dari kota Medan, ya. Dan saya menghabiskan masa kecil saya di sana, SD, SMP, kemudian saya melanjutkan SMA saya di kota Medan. Waktu itu saya kos, numpang di rumah family, ya. Dan kalau Anda lihat, dulu gaya-gaya anak kos itu seperti ini, ya. Kita sering kumpul di kamar, ya, nggak pakai baju, celana doang, ya, main gitar, nyanyi bareng, segala macam. Itulah gaya hidup waktu kita masih anak kos gitu, ya. Tapi dan terus terang waktu itu saya bukan dari keluarga yang cukup berada. Kita itu hidup pas-pasan. Bahkan orang tua saya, mama saya itu membesarkan kami berdua, ya, sebagai single parent. Orang tua saya itu meninggal pada saat saya usia 17, ya. Dan waktu itu kita harus irit-irit hidup dengan istilah pas-pasan. Tapi kemudian saya melanjutkan kuliah saya di kota Medan juga, yaitu di Universitas Sumatera Utara, salah satu universitas terbaik. Kenapa saya pilih itu? Karena biayanya murah, terus terang, ya. Dan saya berjuang dan akhir saya memilih civil engineering sebagai teknik sipil. Waktu itu kenapa saya memilih civil engineering? Karena saya melihat bahwasannya sebagai seorang kontraktor itu masa depannya luar biasa. Saya ingin jadi kaya raya, saya ingin sukses, saya ingin jadi seorang kontraktor yang punya banyak uang. Dan waktu itu properti itu adalah salah satu yang memiliki masa depan yang luar biasa, ya. Dan sambilan saya kuliah waktu itu di USU, karena kita nggak bisa bekerja waktunya, saya mengajar privat. Dan pada saat saya kuliah itulah saya mengenal bisnis Amway. Dan di awalnya terus terang, saya itu bukan orang yang begitu join Amway, langsung semangat Amway dan mau fight mati-matian di Amway. Boleh katakan waktu itu saya hanya engsyu lah, kasih muka untuk join di Amway. Tapi memang luar biasa, orang mengatakan, ya, upline saya itu adalah orang yang betul-betul gigih. Dia selalu mendorong saya, memotivasi saya, tidak bosan-bosannya mengajak saya ke pertemuan, mengajak saya untuk ketemu dengan leader-leader. Dan pada saat itu saya walaupun dengan setengah hati, ya, untungnya saya membuat pilihan, saya mengikuti beliau, ikut ke meeting, seminar, dan pada saat itulah pikiran saya mulai terbuka mengenai bisnis Amway, dan akhirnya saya boleh katakan serius memilih bisnis Amway, ya. Dan kenapa saya boleh katakan hari ini saya mau bercerita kenapa justru saya memilih Amway sebagai jalan kesuksesan saya. Seperti MC mengatakan tadi, saya tidak pernah mengambil pekerjaan ataupun bisnis yang lain selain bisnis Amway. Di waktu saya kuliah, terus terang itu saya udah boleh katakan full time di Amway, dan saya tamat kuliah saya tidak pernah bekerja dengan orang lain ataupun menjalankan bisnis lain. Ya, kenapa saya mengambil Amway? Karena saya waktu itu melihat melalui training, seminar, dan berbagai hal-hal yang diajarkan oleh upline. Orang-orang yang sukses di bidang pekerjaannya sebagai seorang profesional, contoh yang paling simpel itu adalah Pak Bambang kita, ya. Pak Bambang kita, saya melihat beliau sebagai leader saya, orangnya. Beliau itu adalah seorang profesional yang sangat sukses di bidang karirnya. Beliau itu pernah bekerja di perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia dengan gaji-gaji yang fantastis, ya. Tapi setelah puluhan tahun beliau bergelut di bidang karirnya dan setelah mencapai puncak, ternyata beliau terakhir juga memilih kembali ke Amway, ya. Dan saya juga melihat orang-orang yang bekerja di bisnis sendiri. Contohnya adalah Pak Sugoro, kontraktor yang sangat sukses sekali, punya banyak perusahaan.
dia adalah idola saya, ya. Kalau saya seandainya saya sebagai kontraktor, saya ingin seperti beliau, seorang kontraktor yang sukses. Tapi seorang kontraktor yang sukses terakhir juga larinya ujung-ujungnya lari ke MW. Jadi kembali teman-teman, saya berpikir ada apa di MW yang membuat orang profesional sukses lari ke MW? Orang yang berbisnis hebat-hebat, ya punya pabrik, bahkan ada orang yang punya beberapa pabrik, terakhir juga jalankan MW. Dan setelah saya selidiki, saya pelajari dengan tanda tanya yang besar, setelah saya tahu bahwa MW itu begitu luar biasa, saya memilih untuk fokus di MW. Dan saya tidak mau menghabiskan puluhan tahun waktu saya bekerja ataupun di bisnis konvensional, dan terakhir itu saya juga harus ke MW, ya. Jadi ini adalah no time no money. Banyak orang berakhir seperti itu. Dan dua yang terakhir itu adalah orang sukses, ya. Yaitu pertama, no time but have money. Orang yang punya banyak uang tapi nggak punya waktu. Inilah yang mereka capai. Mereka hanya bisa mencapai sampai ke sini. Sementara masih ada satu lagi pilihan yang terbaik, yaitu have time, have money. Punya uang tapi nggak punya waktu untuk menikmati kesuksesan, itu juga nggak ada artinya saya kira. Kita harus punya uang dan punya waktu untuk menikmati kesuksesan kita. Itulah baru yang namanya sukses yang sempurna. Dan Pak Bambang waktu itu bercerita mengenai hal ini, pikiran saya terbuka. Ya, kemudian Pak Sugoro juga, beliau seorang businessman yang sukses, tapi ternyata tidak punya waktu. Punya uang tapi nggak punya waktu. Semakin besar bisnis, semakin sibuk. Semakin besar perusahaan, semakin sibuk. Dan terakhir, waktu untuk anak, waktu untuk keluarga itu nggak ada. Dan saya nggak mau hidup yang seperti itu. Saya mau uangnya, tapi saya juga mau punya hidup yang bisa dinikmati. Saya ingin punya kebebasan. Saya ingin punya lifestyle yang luar biasa. Punya uang dan punya waktu, ya. Dan kita lihat juga fenomena di luaran. Anda tahu ini adalah Steve Jobs. Steve Jobs itu adalah salah satu orang yang sangat sukses, orang hebat. Dia adalah CEO dari Apple. Mungkin Anda tahu semua, ya. Orang ini adalah orang sukses yang bekerja keras seumur hidupnya membangun bisnisnya, ya. Tapi ternyata Anda tahu beliau itu mengalami ending yang sangat tragis. Setelah beliau sukses, setelah beliau punya banyak uang, setelah beliau terkenal di mana-mana, ternyata beliau jatuh sakit dan divonis itu hidupnya tidak lama lagi. Dan beliau mengatakan apa? Beliau sangat menyesali apa yang sudah dia jalani dalam hidupnya. Seandainya dia tahu hidupnya akan seperti ini, beliau akan tidak mau lagi bekerja sekeras yang dulu barangkali dia pernah lakukan. Dia rela untuk mengganti hartanya dengan kesehatan. Dia rela untuk mengganti hartanya dengan waktu yang kalau bisa dia dapatkan untuk dihabiskan bersama keluarganya. Apakah Anda mau hidup seperti ini? Saya nggak mau. Dan juga kita lihat, ya, banyak orang demi sukses, beliau menghabiskan kesehatan, beliau mengorbankan waktu untuk keluarganya. Ya, ini adalah sering kita dengar cerita, bahkan orang-orang kaya itu membakar uangnya di rumah sakit setelah mereka divonis menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu karena adalah hal-hal yang mereka korbankan sewaktu untuk mencapai impiannya. Mereka kerja mati-matian tanpa atur waktu. Mereka mengorbankan kesehatannya, ya. Dan akhirnya setelah mendapatkan kekayaan, kesuksesan, mereka kehilangan kesehatan, mereka kehilangan keluarga, dan mereka kehilangan kehidupannya, Pak. Jadi teman, saya nggak mau hidup yang seperti ini. Saya ingin hidup yang punya kualitas dan punya arti yang luar biasa, ya. Jadi kembali, setelah saya sadar tersebut, goals yang saya gambarkan dalam mindset saya, dalam hidup saya, itu saya harus sukses. Tapi bukan hanya dari segi materi, tapi hidup itu yang harus kaya, ya. Tentu kita harus punya uang. Kalau nggak punya uang itu tentu bukan sukses, ya. Tapi hidup itu yang harus punya makna. Hidup itu yang harus punya istilahnya makmur dan punya arti, ya. Dan hal itu saya melihat cuman ada di MW. Ya, kalau saya ibaratkan seperti di iklan-iklan di luaran ataupun menu-menu yang sering kita lihat di luar, MW itu menawarkan paket komplit. Sementara kalau saya bekerja dengan orang ataupun saya memulai bisnis saya sendiri, saya itu hanya sukses dari segi uang. Ujung-ujungnya hanya uang, ya. Tapi kalau di MW, kalau saya sukses, saya bisa mendapatkan kesehatan,
saya bisa mendapatkan uang, saya bisa mendapatkan waktu untuk orang-orang yang saya senangi, orang-orang yang saya cintai. Dan itulah saya yakin alasan kenapa profesional-profesional seperti Pak Bambang kita, orang-orang pebisnis hebat seperti Pak Sugoro, Pak Satria, mereka memilih Amway sebagai masa depan. Karena di Amway, apapun impian kita, apapun yang kita mau itu semuanya tersedia secara lengkap, teman-teman. Dan tentunya kalau kita bisa memilih mau pakai hemat atau paket komplit, ya tentu semua maunya yang paket komplit, ya. Oke. Dan yang luar biasa lagi, saya selalu sangat bersyukur, saya berterima kasih di dalam hidup saya dipertemukan dengan orang-orang hebat yang memberikan advice, nasihat. Saya masih ingat nasihat yang paling luar biasa dari Founders Crown Ambassador Madam Chan Li-Shen, di mana saya berkesempatan untuk bertemu beliau. Beliau mengatakan pada saya, dan juga Pak Bambang juga sering mengatakan pada saya, kerja keras untuk sukses itu memang penting, ya. Tapi kalau hanya kerja keras, ya, belum tentu memberikan hasil yang terbaik. Tapi kerja keraslah di hal yang benar. Kerja keraslah di arah yang benar, the right direction. Itu lebih penting daripada kita sekedar kerja keras. Tapi di mana Anda kerja keras? Banyak orang kerja keras seumur hidupnya, tapi tidak mencapai apa-apa. Banyak orang kerja keras seumur hidupnya, seperti yang tadi kita katakan, ternyata mendapatkan akhir yang tragis. Hasil yang kadang-kadang tidak bisa kita bayangkan. Dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena arahnya salah. Karena kerja keras mereka itu di tempat yang bukan yang terbaik. Tapi saya bersyukur karena saya diberi arahan tersebut. Dan saya melihat di Amway itu adalah pilihan yang terbaik, ya. Dan kalau setelah saya tahu tadi bahwasanya saya mau memiliki hidup yang punya uang dan punya waktu, kebebasan yang luar biasa, kuncinya itu adalah kita harus membangun passive income, bukan active income, teman-teman. Income itu ada dua. Active income, ibarat itu kita umpamakan, kita itu seperti orang yang mengangkat air dengan ember. Kalau kita mau minum, kita harus angkat air. Ada angkat air, ada dapat minum. Tidak angkat air, tidak dapat minum. Seperti tadi Pak Yulijar juga sudah men-sharingkan, resikonya itu besar sekali. Pada saat kita tidak bisa lagi mengangkat air, tidak bisa aktif lagi, no income. Tapi di Amway saya melihat, kita itu ibarat membangun pipa air. Yang suatu hari kalau pipa ini sudah jadi, itu akan mengalirkan air kepada keluarga kita, kepada hidup kita, tanpa kita harus mengangkat air lagi. Dan di Amway, kita bukan sekedar membangun pipa air, tapi kita adalah membangun pipa uang ke dalam hidup kita. Kita tahu hidup itu perlu uang, ya. Dan kita jangan dengan sistem mengangkat air, tapi membangun pipa uang. Anda jadi platinum, Anda sudah menjadikan satu pipa yang besar untuk kehidupan Anda. Kalau Anda sebagai emerald, Anda mempunyai 3 pipa uang yang akan mengalir tanpa henti. Dan kalau Anda mau hidup yang luar biasa, punya uang, punya waktu, freedom luar biasa, bangunlah 6 pipa uang ke dalam hidup Anda. Jadilah seorang diamond. Dan Anda akan mendapatkan hidup yang luar biasa. Uang akan mengalir melalui pipa-pipa yang kita bangun tanpa kita harus bekerja atau mau mengangkat air lagi. Ini adalah visi yang saya miliki setelah saya mengikuti orang-orang mentor-mentor saya. Dan pada saat itulah, setelah saya mengerti hal ini, saya memutuskan Amway adalah jalan yang harus saya pilih dan satu-satunya untuk masa depan saya, ya. Dan waktu itu setelah saya mengerti Amway, saya bekerja keras, ya. Tentu saya harus berjuang untuk masa depan. Tidak ada sukses yang dibangun secara tiba-tiba. Sukses itu perlu waktu, perlu perjuangan, perlu kerja keras, perlu air mata dan bahkan pengorbanan. Dan waktu itu kita mulai meeting, training, seminar, ya. Kita mengadakan demo, segala macam. Kita lakukan tanpa henti di dalam bisnis Amway. Dan kita hanya mengikuti leader-leader yang sudah berjalan di depan kita. Ya, saya mengikuti upline saya, Ibu Cialing, ya, Pak Effendi dan almarhum Ibu Sucien, Pak Bambang dan Ibu Lidiani. Mereka itu berjalan menunjukkan jalan pada kami bagaimana untuk mendapatkan impian, ya. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih pada mereka karena mereka mengarahkan saya kepada pilihan terbaik dalam hidup saya, ya. Thank you. Kemudian di dalam proses membangun bisnis, dalam bisnis Amway ini tentu kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Dan di dalam bisnis proses kami mencapai sukses kami, di dalam kami membangun bisnis Amway, kami juga membuat berbagai pilihan.
yang terkadang itu bisa memberikan kegagalan dan terkadang itu juga memberikan kesuksesan pada kami. Kami belajar untuk selalu memilih yang terbaik untuk masa depan kami. Contoh-contohnya adalah seperti berikut ya. Setiap pagi kita, terutama yang full time ya, kita bangun dan dihadapkan pada dua pilihan ya. Setiap kita bangun seperti tadi pagi barangkali. Pilihan pertama adalah tidur kembali karena full time nggak usah harus masuk kerja ya. Yang kedua adalah kita tetap bangun ya dan mengejar impian kita, membangun bisnis MW kita, disiplin diri. Dan itulah yang terkadang membuat orang-orang yang full time, terutama seperti saya dulunya, kenapa saya lama di bisnis MW, salah satu itu adalah pilihan-pilihan yang salah. Kembali ya, saya selalu diingatkan oleh upline saya, Pak Bambang, ya, untuk selalu disiplin melakukan yang terbaik, membuat pilihan untuk masa depan dulu, dan untuk kesenangan itu kita tunda sementara, ya. Dan itu adalah pilihan-pilihan yang selalu terjadi di dalam keseharian kita menjalankan MW. Apakah playing dulu atau doing MW? Dan kalau kita mau sukses, kita harus bisa memilih mana yang paling penting untuk masa depan kita, ya. Kemudian, di dalam menjalankan MW, pada saat kita ketemu tantangan atau membangun bisnis ini, kita memakai mindset yang seperti apa? Banyak orang gagal itu karena mindsetnya salah, fixed mindset, mindset yang terkunci, tidak mau berkembang, ya. Selalu mengatakan saya tidak bisa, susah, ya. Orang tidak mau, ya. Atau saya tidak layak untuk sukses. Banyak orang gagal di dalam MW karena mindsetnya itu salah. Mereka memilih mindset yang salah. Tapi kembali, untung kita di bisnis MW ada upline yang selalu mendorong kita, memotivasi kita, merubah mindset kita menjadi growth mindset. Mindset yang berkembang. Jadi teman-teman, kalau kita mau sukses, pilihlah mindset untuk berkembang, growth mindset. Selalulah terbuka, rendah hati untuk belajar. Selalulah terbuka untuk perkembangan yang lebih baik, ya. Selalulah pikirkan solusi daripada setiap masalah dan gunakan mindset seorang pebisnis untuk menjalankan bisnis MW Anda. Itulah pilihan-pilihan yang akan membawa Anda ke sukses yang Anda mau. Bukan pilihan, bukan mindset yang selalu mengatakan susah, tidak bisa, ya. Dan itu adalah pilihan yang salah yang akan menjauhkan kita daripada impian-impian kita, teman. Ya, kemudian di dalam menjalankan bisnis MW itu banyak orang terkadang itu lebih banyak pikir daripada menjalankan, lebih banyak pikir daripada action. Ya, saya sering mendengar Madam Chan di dalam seminar-seminar mengatakan banyak orang mati di MW itu bukan karena jalankan MW, tapi banyak orang mati di MW, putus di MW, meninggalkan MW karena terlalu banyak berpikir tapi no action. Ya, think only, no action. Ya, mereka mau sponsor orang, berpikir entah orangnya mau nggak, mau ini nggak, terakhir tidak jadi jalankan. Kalau kita mau sukses, first to go, last to know. Gong-gong cia cikong. Kenapa? Karena kita sudah berada di pilihan yang benar. Kita sudah di jalan yang benar. Ibarat kita sudah memilih jalan tol yang pasti akan membawa kita ke impian kita. Jadi tidak usah tanya kiri kanan, nggak usah banyak berpikir lagi. Cukup Anda melangkah terus-menerus. Pelan cepat nggak masalah, yang penting action. Do, not think. Nah, itulah yang membedakan hasil daripada masa depan kita. Orang yang doer dalam 10 tahun itu bisa berubah nasibnya menjadi seorang yang sukses. Sementara orang yang overthinker, orang yang selalu pikir tapi no action, itu 10 tahun ke depannya juga akan biasa-biasa saja. Ya, jadi pilihan kembali, Anda mau jadi doer atau thinker, ya, dan pilihlah doer, not thinker. Kemudian yang paling penting lagi, ini adalah paling penting saya rasa, yaitu pada saat Anda menghadapi kegagalan, ada dua pilihan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah give up, menyerah, mundur. MW nggak bisa lah, saya sponsor orang nggak jalan. Saya ajak orang join, orang nggak mau. Saya tawarkan produk, orang nggak beli, ya. Give up, mundur, tidak mau lagi jalankan MW. Atau Anda bisa memilih pilihan kedua, get up. Coba sekali lagi, berdiri, kuatkan diri Anda lagi untuk terus melangkah. Walaupun tantangan sudah menjatuhkan kita, never mind, ya. Get up and go untuk impian kita.
Dan sejarah hidup ini sudah menunjukkan apa? Orang-orang hebat di dunia ini, kenapa mereka bisa hebat? Karena mereka mengambil pilihan untuk get up, not give up. Kita melihat Colonel Sanders, ya, sewaktu dia membangun bisnis KFC-nya, dia itu bahkan ditolak sampai 1009 kali. Dan Anda bayangkan, kalau misalnya saja di penolakan yang ke-10 kali, atau yang ke-100 kali, atau yang di ke-1000 kali, beliau memilih untuk give up, hari ini tidak ada lagi yang namanya KFC. Ya, tidak ada lagi kerajaan bisnis KFC di mana-mana. Ya, dan juga kita lihat, Jack Ma, salah satu orang yang paling kaya di dunia ini. Beliau sepanjang hidupnya, kalau Anda melihat cerita hidupnya, beliau adalah orang yang paling banyak mengalami kegagalan. Sewaktu beliau SD aja pun entah beberapa kali tinggal kelas, SMP juga sama. Bahkan sewaktu beliau tamat, beliau cari kerja, beliau pernah ditolak 30 kali. Ya, bahkan lucunya beliau mengatakan apa? Sewaktu KFC, ya, Colonel Sanders yang tadi ekspansi bisnis ke China, ada 24 orang yang melamar menjadi karyawan daripada KFC itu. 23 diterima dan 1 ditolak, yaitu Jack Ma. Anda bayangkan, kalau bicara orang sial, ini orang yang paling sial, orang yang paling sering gagal. Bayangkan, 23 diterima, 1 gagal, dan itu adalah dia. Tapi kembali teman, dia itu walaupun selalu ditolak, beliau memiliki 1 pilihan, yaitu never give up. Get up and get ready and go. Beliau selalu memilih untuk tidak pernah menyerah dan mencoba sekali lagi, mencoba sekali lagi, dan akhirnya beliau membangun kerajaan bisnis Alibaba-nya Group hari ini dan menjadi salah satu orang paling kaya di dunia. Jadi teman, pilihan kembali orang-orang sukses itu karena mereka memilih untuk tidak menyerah. Beliau berjuang untuk impiannya, ya. Sama kalau kita dilihat di Amway, banyak orang itu masih hari ini mengamati. Join Amway itu sebagai the thinker. Beliau berada di bagian atas, mengamati orang, menggali impian. Ada orang yang pada saat 3%, beliau give up, ya. Beliau membangun beberapa orang di jaringan beliau dan mencapai 3%, 6%, 3%, dan give up. Amway susah. Ada yang give up-nya di 12%. Ada yang give up-nya di 21%. Ya, bahkan ada yang 21% itu give up. Beliau itu merasakan bahwasanya mereka memilih untuk, ya, yang tadi kita katakan, tidak untuk melanjutkan impiannya. Tetapi kembali teman-teman, kita harus membuat pilihan seperti leader-leader kita yang hari ini sudah sukses luar biasa. Dan saya juga memilih untuk go diamond. Kita harus terus menggali. Dari setiap kegagalan yang kita hadapi, kita harus seperti gambar yang di samping itu. Coba sekali lagi, walaupun dengan sisa tenaga terakhir, kita bangkit sekali lagi, fight sekali lagi, walaupun sudah ditolak. Ya, saya tahu perjuangan sukses di MU itu nggak mudah, teman-teman. Kita juga selalu ditolak, bahkan sampai hari ini kita juga selalu ditolak. Kita juga menemukan orang-orang yang tidak mau berjuang bersama kita. So what? Yang penting kita fokus pada impian kita. Sekali lagi, setiap kita jatuh, buatlah pilihan, yaitu never give up and get up, fight for another one. Ya. Dan itulah yang saya katakan, perjuangan proses itu, kalau Anda lakukan terus-menerus, ya, Anda akan mendapatkan apa yang Anda mau. Dan terus terang saya mengatakan, di dalam hidup saya, Amway itu adalah pilihan saya yang terbaik. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena terus terang, keadaan saya, hidup saya hari ini, semuanya adalah berkat daripada bisnis Amway. Apa yang saya dapatkan hari ini, walaupun belum yang terbaik, tapi saya sudah merasakan hidup yang cukup luar biasa. Yang saya bandingkan dengan orang lain itu belum tentu mendapatkan seperti apa yang saya mau. Dan Amway selalu menawarkan, memberikan yang terbaik untuk kita semua, ya. Dan apa yang sudah saya dapatkan di bisnis Amway, ya. Yang pertama itu best partner in life, ya. Dulu sebelum jalankan Amway, terus terang saya sering ditolak oleh wanita yang saya dekatin, wanita yang saya suka, ya. Waktu saya berpikir, apakah saya itu begitu jelek, apakah saya itu begitu ditakdirkan untuk jomblo gitu. Tapi ternyata tidak, ya. Tuhan
sedang memberikan yang terbaik, dan itu ada di dalam bisnis Amway. Dulunya Ibu Sriwati itu adalah downline saya di bisnis Amway, dan ternyata beliau itu punya impian yang sama, punya visi yang sama dengan saya, dan akhirnya kami bersama-sama membangun bisnis ini. Yang terbaik itu ternyata ada di dalam bisnis Amway. Ini memang tidak ada di marketing plan, ya. Dan Anda jangan cari, terutama yang sudah menikah, jangan motivasinya itu wah supaya dapat partner yang lebih baik Anda join Amway. Jangan, ya. Partner Anda yang sekarang, dan saya melihat banyak keluarga itu justru makin lebih baik. Suami istri itu saling mendukung melalui bisnis Amway, hubungan bisa menjadi lebih baik, dan itu semua bisa kita dapatkan di Amway. Karena kenapa? Suami istri itu mempunyai visi yang sama, dan tiap tahun itu bisa traveling sama-sama, apalagi sukses sama-sama. Wow, luar biasa sekali, ya. Kemudian di Amway saya mendapatkan apa lagi? Di dalam hidup saya mendapatkan mentor-mentor terbaik, ya, yaitu Madam Chan Lishen, yaitu Miss Eva Wong. Mereka walaupun bukan sering ketemu dengan kita, tapi mereka adalah orang-orang yang selalu memikirkan kesuksesan. Sangat beruntung saya memiliki Pak Bambang dan Ibu Lidiani, upline saya Ibu Ruby, direct Ibu Cialing. Ya, mereka selalu mendukung saya, mulai dari saya belum punya apa-apa, mulai dari saya belum bisa apa-apa, tapi mereka selalu memberikan yang terbaik, dukungan yang terbaik, ya, dan mereka tidak putus-putusnya selalu mendoakan yang terbaik untuk saya. Dan saya merasakan di bisnis lain itu di luaran tidak ada hal-hal yang seperti itu, ya. Kemudian di dalam bisnis Amway saya mendapatkan apa? Best family and friends, ya, yaitu our big family SAC. Di sini kita mendapatkan teman-teman yang luar biasa, leader-leader yang luar biasa, ya. Ada Pak Salim, senior saya, ada Pak Arifin, ya, teman kuliner, dan banyak leader-leader yang lain lagi. Semuanya merupakan teman-teman sejati, dan kita katakan hanya di Amway lah kita bisa mendapatkan hal-hal seperti itu, ya. Seperti hari ini juga teman-teman dari Batam, Pak Peter, kemudian dari Samarinda ada Pak Chandra Sidik dan Ibu, ya, mereka itu adalah mentor-mentor saya juga, dan teman-teman terbaik yang selalu mendukung kami juga sehingga kami bisa seperti ini hari ini, dan itu cuma kita bisa dapatkan di bisnis Amway, ya. Kemudian yang luar biasanya di Amway saya juga dapat teman yang luar biasa lucu, ya, pembicara tadi kita yang pertama itu Pak Yulijar, ya, itu partner in crime. Ini orang luar biasa, Anda nggak bisa temukan di luaran, cuma bisa dapat di Amway, ya. Dan kalau Anda lihat itu orangnya lucu sekali. Anda bisa melihat gambar yang di sini itu kita dulu itu di setiap acara sering itu jaga pintu bersama. Anda lihat gayanya itu luar biasa, ya. Macam apa ya, itu saya nggak tahu dia lagi ngapain, ya, tapi luar biasa. Kenapa? Saya selalu belajar dari motivasi beliau. Beliau itu selalu mengambil pilihan-pilihan yang terbaik. Bahkan saya selalu memotivasi grup saya, kenapa Pak Yulijar itu bisa menjadi salah satu ruby yang paling tepat di bisnis Amway, ya. Kenapa? Anda tahu nggak? Karena beliau selalu membuat pilihan yang terbaik. Dan pernah beliau sampai membuat pilihan yang membuat kita itu semua terkejut dan memberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk beliau. Beliau itu di hari pernikahannya, Anda bayangkan, pagi menikah, malamnya itu kebetulan ada leadership. Beliau memilih ke malam pertamanya. Anda bayangkan, beliau luar biasa sekali. Saya kira nggak ada di SAC ataupun di Amway satu orang yang gilanya seperti beliau. Bayangkan malam pernikahannya beliau tinggalkan demi seminar sukses di Amway, ya, luar biasa sekali. Wah, itulah yang membuat kami itu sangat kagum kepada beliau. Tetapi rupanya terakhir kita baru tahu, ya, ternyata itu bukan karena pilihan beliau. Beliau itu kenapa hadir ke seminar? Karena beliau itu galau. Malam pertama nggak tahu mau buat apa, ya. Ternyata rahasianya seperti itu. Just joke. Oke. Nah, inilah Anda lihat, ya, kapan lagi ada teman segila seperti ini. Kita happy sama-sama, enjoy sama-sama di setiap acara Amway, ya. Anda bayangkan bagaimana mungkin kalau bukan di Amway, mungkin nggak Pak Yulijar itu pakaian seperti ini pergi kerja ataupun ke banknya? Saya kira nggak mungkin, ya. Dan saya dengan pakaian seperti ini masuk kantor, saya kira nggak mungkin, ya. Itu cuma kita temukan di acara-acara Amway, teman-teman. Dan itulah luar biasanya Amway. Kita bisa happy bersama, fun bersama, dan menikmati hidup kita dengan luar biasa sekali, ya. Oke. Dan kemudian Amway juga memberikan apa? Amway selalu memberikan the best traveling, ya.
Memang di luaran itu juga banyak kita bisa traveling, tapi di Amway itu berbeda. Sudah gratis, dapat uang saku, dapat hadiah lagi, teman. Di mana kita bisa mendapatkan traveling seperti itu? Dan Amway selalu memberikan yang terbaik walaupun gratis, ya. Kita selalu mendapatkan the best luxury hotel. Kita menempati hotel-hotel terbaik di dunia, teman. Ya, ini adalah salah satu hotel terbaik di dunia yang berada di South Africa. Dan kita, distributor Amway yang jualan sabun itu, kita tinggal di hotel seperti ini. Dan saya cek itu paling murah satu malam $650, teman-teman. Saya punya family, orang kaya, jauh lebih banyak depositonya daripada saya, jauh lebih banyak hartanya daripada saya. Juga pernah pergi ke South Africa, tapi beliau tidak pernah tinggal di hotel ini. Beliau tinggal di hotel yang lebih murah, dan beliau datang ke hotel ini untuk berfoto saja, teman-teman. Tapi saya yang duitnya nggak seberapa daripada dia, bisa tinggal di hotel ini. Berkat apa? Berkat Amway, teman. Inilah yang dikatakan nilai hidup, bukan sekedar nilai uang. Kita bersama Amway, kita mendapatkan hidup yang terbaik, ya. Ini adalah hotel yang kami tempati di Las Vegas, Bellagio Hotel. Itu adalah salah satu hotel terbaik di Las Vegas. Kenapa? Di depannya itu ada The Dancing Fountain. Banyak orang-orang dari berbagai hotel di samping-samping datang ke depan hotel untuk melihat fountain tersebut, untuk berfoto, melihat fountain. Tapi kita yang jualan sabun, jualan odol, berkat Amway, kita melihat fountain itu dari jendela kamar kita, teman. Anda bayangkan, lifestyle-nya itu beda sekali. Anda mendapatkan yang terbaik daripada Amway. Anda akan mendapatkan pengalaman yang terbaik di dalam hidup Anda berkat Amway, teman. Ya, dan ini juga hotel. Dulu kita sebelum jalankan Amway itu seperti ini, ya. Anda bayangkan, ini juga tinggal di hotel, tapi beda. Satu kamar itu kadang-kadang 5 orang. Kalau ada 6 orang juga oke. Ini namanya kenapa? Karena bayar sendiri, ya teman-teman. Tapi kembali, Anda mau mendapatkan yang berbeda, rajin-rajin jalankan Amway, buatlah pilihan yang terbaik, ya. Kemudian bersama Amway kita mendapatkan the best entertainment, kita menikmati show-show yang terbaik di dunia. Ini kemarin adalah tahun lalu waktu kita ke Dubai, Amway mengundang private Katy Perry live untuk show bagi kita, distributor Amway, para leader yang berangkat ke Dubai. Anda bayangkan. Kalau Anda mau ikut show private daripada Katy Perry, Anda harus bayar puluhan juta. Tapi hari ini bersama Amway, semua gratis. Dan khusus untuk Amway saja. Luar biasa sekali, ya. Dan bersama dengan Amway, kami mendapatkan the best food, makanan-makanan terbaik di dunia, ya. Anda lihat, ini adalah restoran, salah satu the best restoran waktu kita di Gold Coast. Kita makan siang bersama leader, bersama Pak Bambang, ya, leader-leader yang lain itu di restoran yang memiliki view paling tinggi di kota Gold Coast. Sambil makan siang kita menikmati pemandangan pantai, pemandangan kotanya, dan itu mahal sekali, teman-teman. Dan saya bayangkan kalau saya nggak di Amway, saya nggak mungkin menikmati hal-hal seperti ini. Dan itu saya dapatkan gratis, semua berdasarkan Amway. Dan sewaktu kita ke Las Vegas, Anda bayangkan teman-teman, kita gala dinernya. Bahkan Amway sampai mengundang Master Chef, pemenang Master Chef Las Vegas, ya, yaitu Master Chef Gustav Moeller untuk memasak dinner untuk kita menikmati. Teman-teman, di mana kita bisa mendapatkan hal seperti ini? Dan di Amway, itulah Anda bisa mendapatkan yang terbaik, ya. Kalau nggak di Amway, ya barangkali inilah the best food yang kita tahu, ya. Kita sering sama Pak Yulijar, Pak Arifin, kita pecinta kuliner, ya. Dan makanan yang paling kita favorit kalau nggak tahu di Amway, barangkali ya ini mie becek ini, ya. Ya, tapi berkat Amway kita bisa menikmati makanan-makanan terbaik di dunia, ya. Dan Anda lihat foto mereka itu, wajahnya itu gimana, ya? Namanya apa? Sedap-sedap cemas, ya. Sedap-sedap cemas. Kenapa sedap-sedap cemas? Makanannya enak, sedap, tapi cemas. Cemas apa? Ketahuan Pak Bambang, ya. Karena kita sering diceramai makanan ini tidak sehat segala macam, ya. Tapi curi-curi lah, sekali-sekali juga kita enjoy lah, ya. Namanya juga
makanan terbaik, dan chefnya itu juga nggak kalah sama Master Chef ya. Ya, chefnya itu Mr. Iwan ya, Mr. Iwan. Pak Sugoro udah ketawa itu ya, kawan baik Pak Sugoro. Oke. Kemudian kita juga MW selalu memberikan the best destination, MW selalu memberikan the best experience untuk kita ya. Ini adalah foto kita sewaktu bermain ski di pegunungan salju Pyeongchang, Korea. Ini adalah resort ski yang paling mahal dan salah satu yang paling sering dipakai oleh selebritis. Anda bayangkan, MW bayar berapa untuk kita? MW bayar trainer agar kita bisa bermain ski, dan itu mahal sekali. Dan ini berkat MW, kita pernah mengunjungi pantai-pantai yang paling indah di dunia. Salah satu itu adalah pantai Gold Coast. Pasirnya itu seperti emas, ya, nggak seperti di Medan itu the Mirror Beach, ya. Pantai cermin itu lain sekali, beda teman-teman ya. Kemudian kita mengunjungi South Africa, kita melihat langsung safari hewan-hewan liar di Afrika. Kemudian bersama MW hari ini kita pernah naik helikopter teman-teman, heli tours. MW membayar perjalanan kita menikmati kota Gold Coast dari helikopter. Saya bayangkan kalau saya nggak jalankan MW, kapan saya naik heli tours? Yang sering itu helica ya atau becak ya. Jadi nggak mungkin pernah naik heli tours ya. Kemudian ini tahun lalu kita naik hot air balloon di Dubai. Pengalaman yang luar biasa sekali. Kita harus bangun jam 4 pagi. Wow, luar biasa teman-teman. Dan Anda bayangkan kita bahkan disambut ala selebritis ya. Seperti artis-artis Korea yang lagi ngetren ya. Sodalmi dan Nam Dosan ya kalau Anda suka nonton. Jadi kita itu disambut ala red carpet, selebriti foto ya. Ada paparazzi lagi cepret-cepret. Wow, Anda serasa selebriti ya, selebriti odol, selebriti sabun ya. Walaupun kita tidak terkenal seperti mereka, tapi kita mempunyai pengalaman lifestyle yang berbeda ya. Kemudian satu hal yang paling saya sukai daripada MW yaitu perjalanan dengan cruise. Dari dulu saya punya impian ingin naik cruise ya. Dan di MW tidak terasa sampai hari ini kita sudah 3 kali menikmati perjalanan dengan kapal pesiar paling mewah di dunia. Kita bisa santai, relax, dan kapal pesiar itu betul-betul mewah dan bagus sekali ya. Dulu sebelum saya jalankan MW juga sering cruise. Ya, di Toba Cruise, dan kapal pesiarnya itu beda dengan yang kita nikmati bersama MW ya. Itu dulu kita sebelum jalankan MW ya teman-teman. Itu di Lake Toba Cruise. Kapal pesiarnya juga lebih murah tapi lebih bahaya ya. Di MW itu lain sekali ya. Ini adalah salah satu momen waktu kita naik kapal pesiar di Alaska. Kita kapal itu sampai ke ujung daripada kutub utara dan semuanya es. Kapalnya itu nggak bisa bergerak lagi. Dan kita bersama leader-leader, kita jacuzzi, berenang di dalam kapal air panas sambil menikmati kopi. Dan pada saat itu saya terpikir kembali, seandainya saya tidak membuat pilihan di MW, saya nggak mungkin akan menikmati hidup seperti ini. Saya nggak akan menikmati momen seperti ini. Seandainya saya nggak di MW, mungkin saya lagi di atas atap bangunan. Saya mungkin lagi di tengah hutan, membangun jalan tol sebagai seorang kontraktor. Mana mungkin saya bisa enjoy di atas kapal pesiar. Mana mungkin saya bisa mengunjungi 5 benua dengan fasilitas yang terbaik. Mana mungkin saya bisa hidup ala selebriti daripada MW kita katakan. Semua karena saya memilih MW sebagai masa depan saya. Karena semua saya memilih MW sebagai karir saya, sebagai jaminan masa depan saya. Sehingga saya memiliki kehidupan yang sangat berbeda daripada orang di luar. Jadi teman, hari ini kita juga sama. Di tangan Anda juga sudah ada MW. MW itu, Tuhan memberikan MW kepada Anda karena Tuhan mempunyai planning yang terbaik untuk kita. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri sharing saya siang ini, ya ada satu cerita yaitu mengenai Coca-Cola. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Dari satu pabrik Coca-Cola, itu truk pengangkut Coca-Cola itu keluar untuk mengantarkan pesanan daripada customer-customer yang memesan Coca-Cola. Dan truk itu keluar dari pabrik, kemudian berjalan, dan sampailah di satu warung kecil di tepi jalan. Dan mereka menurunkan beberapa krat daripada Coca-Cola itu di warung tersebut. Dan kalau kita mau beli Coca-Cola di warung tersebut, itu harganya 5.000. Ya. Kemudian truk itu bergerak melanjutkan perjalanannya sampai ke
restoran, barangkali rumah makan. Mereka juga memesan yang namanya Coca-Cola, ya. Dan di sana kalau kita di rumah makan, kalau kita mau beli Coca-Cola, itu harganya bukan 5.000, tapi mungkin 10.000 ataupun 15.000, ya. Kemudian setelah menurunkan truk Coca-Cola di rumah makan tersebut, truknya kemudian bergerak dan menuju hotel bintang 5. Dan di sana di hotel bintang 5 tersebut ada restoran yang sangat-sangat luks, yang sangat-sangat mewah, yang juga menyajikan Coca-Cola dengan gelas kristalnya. Dan teman, kalau Anda mau beli Coca-Cola di restoran bintang 5, restoran termahal, itu harganya bukan 5.000 tapi 50.000, teman. Kenapa bisa satu produk yang sama, Coca-Cola yang sama, tapi memiliki harga yang berbeda di lokasi yang berbeda? 5.000, 15.000, dan 50.000. Kenapa Coca-Cola di pinggir jalan hanya 5.000? Kenapa Coca-Cola itu di restoran bisa sampai 50.000, 10 kali lipat? Kembali teman, lokasi menentukan harga. Sama seperti kita hari ini, kita mau menempatkan kerja keras kita di mana? Dan kalau kita tidak benar menentukan masa depan kita, makanya masa depan kita akan ditentukan nilainya oleh orang lain. Tapi kalau Anda meletakkan kerja keras Anda di Amway, Andalah yang menentukan nilai Anda. Anda yang menentukan masa depan Anda seperti apa. Anda yang menentukan keluarga Anda menikmati masa depan yang seperti apa. Pilihan ada di tangan kita, teman. Anda pilih kerja keras 30-40 tahun untuk mewujudkan impian bos Anda, untuk mewujudkan impian orang lain. Atau Anda memilih Amway, kerja keras 3-4 tahun, 3-5 tahun membangun pipa uang Anda, membangun masa depan Anda bersama Amway, dan menikmati yang terbaik dari hidup Anda. Teman, pilihan ada di tangan Anda. Anda adalah the creator of your own destiny. Andalah yang menentukan nasib Anda melalui pilihan-pilihan yang Anda buat. Anda yang menentukan Anda mau sekedar good life atau Anda mau great life. Good life, Anda bisa punya uang lewat hidup sehari-hari tanpa kekurangan. Atau Anda mau menikmati yang terbaik daripada hidup ini bersama fasilitas daripada Amway. Teman, akhir kata, kita cuma hidup sekali. Tapi kalau kita memilih yang benar dan memilih yang terbaik, satu kali itu juga sudah cukup. Dan itu adalah Amway. Pilihlah yang terbaik dan nikmatilah hidup yang terbaik. Thank you. Sharing saya sampai di sini, semoga bisa bermanfaat bagi semua, dan Go Diamond 2021. Thank you. Saya kembalikan pada Irene MC. Thank you semuanya. Oke, ya, sharing yang luar biasa. Thank you sekali lagi buat speaker kita, Pak Darwin. Ya, sungguh ini satu profil ya, salah satu profil yang bisa kita pelajari dari kisah kehidupan, kisah suksesnya. Dan dalam kehidupan pasti setiap kita itu akan diperhadapkan dengan sebuah pilihan dan keputusan ya. Dan seperti yang beliau katakan tadi, hasil kehidupan yang kita terima hari itu semua terbentuk dari setiap keputusan dan pilihan yang kita pilih kemarin gitu loh ya. So buat teman-teman yang sudah berada di bisnis Amway ya, tetap maju terus, pantang mundur, dan untuk teman-teman yang baru, yuk pastikan Anda tidak salah memilih ya, dan beranilah membuat keputusan yang tepat hari ini untuk menentukan masa depanmu. Oke, baik, kita akan lanjut ya ke sesi ketiga. Topiknya nggak kalah menarik ya. Judulnya It's Not Okay to Be Okay. Kedengarannya nggak asing ya. Ini kalau yang nonton drakor pasti kayak tahu nih ya, terinspirasi dari drama Korea yang hits yang judulnya It's Not Okay to Be Okay ya. Nah, yang akan membawakan topik ini adalah seorang leaders yang luar biasa. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan juga dijuluki Macan, Mama Cantik ya. Beliau orangnya sangat cekatan, orangnya sangat high spirit gitu ya. Saya melihatnya beliau juga wanita yang sangat super gitu ya. Dan beliau adalah seorang user yang sangat setia selama 6 tahun memakai produk Amway, dan beliau sungguh-sungguh sangat menyukai produk Amway gitu ya. Dan setelah 6 tahun akhirnya beliau memutuskan untuk mau menjalankan bisnis Amway-nya ya. Langsung aja kita mau dengar cerita dan kiat-kiat sukses yang akan dibagikan. Oke, saya undang dengan hormat Emerald Direct Ibu Aminah Chandra, silahkan. Yes, apa kabar semuanya? Anda semua sehat?
Saya melihat Anda semua ini karena COVID kita bisa berjumpa dari seluruh Indonesia. Selain dari Kota Medan, saya lihat di sini ada sekitar 245 orang. Saya ingin melihat Anda itu dari kota mana saja. Dengan cepat Anda itu klik di chat, Anda dari kota mana saja. Yes, luar biasa sehat. Dengan di kota mana saja selain di Medan. Yes, Batam, yes, Jakarta. Surabaya, Samarinda, Manado, yes. Oh, Samarinda, Pekanbaru, yes. Ya, welcome semuanya. Anda itu luar biasa ya, karena kalau hari Minggu itu biasanya semuanya itu lagi pergi jalan-jalan. Tapi karena Anda ingin great life, Anda ingin good life, Anda itu hari ini berada di sini ya. Nah, saya bersyukur dan berterima kasih bisa bertemu dengan mentor EDC kita, Pak Bambang dan Ibu Lidiani, dan juga founders EDC, founders SCA Madam Sanisian dan Iface yang berada di Malaysia ya. Nah, hidup mereka itu sangat menginspirasi dan mereka teladan yang luar biasa dalam hidup kita ya. Nah, kalau saya boleh tanya kepada Anda semua, kenapa Anda ada di Zoom saat ini ya? Anda boleh jawab masing-masing. Kalau Anda mau ketik di chat, silakan juga. Kenapa Anda ada di Zoom hari ini ya? Nah, saya akan share kepada Anda, share screen sebentar. Oke. It's not okay to be okay. Kalau Anda pernah lihat drama Korea, Anda tahu judul film seperti ini ya. Nah, pandemik sudah 9 bulan, apakah kondisi finansial, bisnis, masa depan Anda itu oke nggak ya? Jangan Anda berpikir segala sesuatu itu oke dan Anda itu oke-oke aja ya. Bagaimana dengan kondisi keadaan Anda itu Anda harus pikirkan. Pandemik seperti ini tidak akan bisa dengan cepat sekali berlalu ya. Nah, kalau kita melihat kondisi di dunia saat ini ya. Nah, kondisi di dunia ini sedang mengalami yang namanya big crisis ya. Big crisis itu akan berakhir ya. Tidak ada krisis yang tidak akan berakhir. Nah, krisis itu adalah sebuah siklus perputaran ya. Menurut salah satu pakar yang nama Rodario. Nah, small cycle dan big cycle, kita punya dua perputaran. Nah, kalau small cycle itu berbicara setiap 10 tahun ada sesuatu yang menghebohkan kondisi perekonomian di dunia ini. Dan kita tahu itu sudah terjadi di tahun 1998 dan tahun 2008. Nah, kalau berbicara big cycle itu berbicara yaitu kondisi perekonomian di dunia itu akan terjadi di dalam 70 sampai 100 tahun dan itu akan berputar terus ya. Nah, cycle itu turun, berakhirnya satu cycle itu akan membuat apa? Ending daripada endingnya adalah long period of prosperity ya. Nah, kita mengharapkan bahwa di tahun 2021 itu akan menjadi satu prosperity buat kita karena kita tahu small cycle-nya itu sudah waktunya itu adalah di tahun depan ya. Nah, tetapi 2021 itu akan menjadi baik kalau vaksin COVID ditemukan ya. Nah, Anda tahu bahwasanya vaksin itu lagi keluar, berani nggak Anda itu langsung divaksin dengan kondisi masih seperti sekarang ini yang tak menentu, masih baru ya. Nah, kedua kita tahu Omnibus Law itu juga salah satu yang membuat bahwasanya long period prosperity akan terjadi di tahun 2021. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah preparation untuk kita ke depan-depannya sehingga pada saat small cycle itu terjadi 10 tahun, big cycle itu terjadi, itu tidak akan melanda kita, membuat kita itu cemas, worry, galau dan sebagainya ya. Kita ingin kehidupan yang luar biasa, kita ingin kehidupan yang sangat-sangat luar biasa ya. Nah, preparation apa yang Anda lakukan untuk itu? Nah, kita akan melihat kondisi setelah COVID ya. Nah, ada 8 bagian daripada kondisi dunia COVID ini yang mempengaruhi pada bidang-bidang yang terjadi di dalam kehidupan kita ya.
Saya tahu di antara Anda ini semuanya 200-an orang, Anda itu berada di pada bidang-bidang 8 bidang ini. Tetapi jangan khawatir, jangan takut. After COVID, dunia ini masih tetap jalan ya. Nah, ada 8 bagian daripada dunia ini yang akan sangat mempengaruhinya ke depan. Nah, kalau Anda perbesar, Anda lihat dengan jelas foto ini, ada 2 hal yang di dalam bisnis Amway sendiri sudah sangat mendukung kita di dalam beberapa tahun ini, yaitu satu yang namanya e-commerce, satu lagi yang namanya hal ya. Nah, dua kondisi ini ada di dalam 6 kondisi dan itu ada di dalam Amway. Artinya Anda kalau memilih Amway sudah tidak salah lagi karena dunia sudah mengarahkan condong ke sana dan itu ada di dalam Amway ya. Nah, e-commerce itu berbicara kalau Anda melihat 3 top management yang hadir di bulan lalu pada di acara special celebration, virtual celebration ya. Nah, 3 top management sudah keluar. Mereka sudah berbicara bahwasannya mereka akan 10 kali akan memberikan kita bantuan 10 kali kondisinya lebih nyaman dari sekarang. Bayangkan, sekarang Amway itu kalau Anda itu mau lakukan bisnis, sekarang itu adalah pertama startup. Anda punya modal nggak? Anda punya kekuatan nggak? Anda punya apa untuk melakukan startup? Memang saat ini ke depan, kondisi startup sudah jalan dan akan jalan ke depan. Nah, yang keduanya adalah pilihan adalah networking. Oke, teman-teman, networking. Online bisnis, teman-teman. Nah, kalau berbicara online juga Anda harus punya kekuatan. Anda harus punya modal. Anda juga harus pandai, ya. Nah, teman-teman, Amway sudah menyediakannya. Amway adalah bisnis online yang luar biasa, di mana Anda bisa start cuma hanya bayar Rp100.000 saja, ya. Nah, mereka mengatakan juga mereka akan melakukan 10 kali membantu kita di dalam lebih mudah membangun bisnis ini, ya, secara e-commerce dan sebagainya. Teman-teman, saya di Amway sudah sekian tahun. Saya sudah merasakan bahwa apa yang dipreparationkan oleh Amway, manajemen Amway Indonesia, Amway dunia itu sudah luar biasa sekali. Kenapa? Di dalam 1-2 bulan itu saya berbicara dengan downline saya ya. Saya berkomunikasi ya, karena sudah pandemik 9 bulan kita banyak stay di rumah, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berkomunikasi. Kenapa? Ada WhatsApp call, ada telepon yang murah, ada WhatsApp video dan sebagainya ya. Nah, pada saya berkomunikasi ternyata mereka itu sebagian juga melakukan bisnis networking, bisnis online. Dan mereka mengatakan bukan hanya satu, beberapa mereka mengatakan Amway itu luar biasa. Kenapa? Karena e-commerce-nya, online-nya itu sudah jalan, sudah oke banget bayar kartu kredit pilihan bayarnya. Dan kemudian kenapa? Sampainya itu juga tidak lama. Pokoknya luar biasa. Ongkirnya itu paling murah di seluruh Indonesia. Nah, bisa sampai kemana? Sampai ke pelosok-pelosok. Sampai saya punya downline yang di kampung-kampung di Kupang, itu mereka terima barangnya sampai di depan rumah. Teman, adakah bisnis online yang bisa Anda lakukan seluar biasa ini? Adakah Anda bisa melakukan bisnis startup bisa seperti ini? Bisa kalau Anda punya modal, Anda itu pandai, Anda itu punya kekuatan, Anda itu punya banyak list. Nah, teman, pada saat Anda menemukan Amway, Anda sudah menemukan yang saya bilang, Anda gak usah khawatir, Anda gak usah memikirkan lagi, Anda gak usah cari-cari lagi. Kenapa? Amway sudah menyediakan yang the best pada kita, ya. Nah, kita tahu bahwa di tahun 2020 ini Amway Indonesia itu berusia 28 tahun, ya. Nah, kemudian di tahun 2029 Amway Global itu akan berusia 70 tahun. Teman, itu 229 masih berapa? Masih berapa tahun ya? Masih 9 tahun. Tapi Amway dunia sudah mempersiapkan arah sampai ke 70 tahun. Teman, kalau kita sudah mengikuti satu perusahaan yang punya visi misi yang luar biasa, apa yang Anda khawatirkan, apa yang Anda takutkan ya? Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dunia ini memang tidak baik, tapi saya tidak menyarankan Anda itu melihat kondisi seperti itu, tapi Anda itu memegang apa yang Anda ada di Amway dan berada sekarang yaitu di grup SAC. Nah, anak saya yang lagi kuliah di Jerman,
kondisi di Jerman saat ini sedang lockdown dari tanggal 1 Desember sampai akhir bulan. Kalau kondisi COVID itu tidak menurun dan tidak makin baik, itu akan lockdown lagi sampai kapan tidak tahu. Dan ternyata itu bukan cuma di Jerman, itu juga terjadi hampir banyak di kota-kota di negara di Eropa. Nah, minggu lalu saya berkomunikasi dengan teman saya yang di Eropa, di Amerika. Dia juga mengatakan Amerika juga segera akan lockdown karena COVID itu sedang naik tinggi sekali ya. Nah, kita tahu juga bahwa di Australia itu bahwasanya COVID di sana sudah bersih, zero. Mereka itu sudah bisa kemana-mana, tidak pakai masker, bisa ke mall. Tapi kondisi daripada negara Australia itu tutup semuanya. Bisakah kita orang ke sana? Mereka tidak menerima orang luar. Teman, itu adalah kondisi dunia. Jangan melihat kondisi dunia, jangan melihat kondisi apa. Sungguh kami sekeluarga dengan grup kami sungguh bersyukur berada di MW. Kondisi COVID 9 bulan ini tidak membuat pendapatan kami menurun, bahkan lebih baik ya, membuat kami itu terus lagi bersyukur bahwa kami berada di MW. Kenapa? 9 bulan banyak orang yang tidak punya pekerjaan. 9 bulan bisnis orang itu terkapar. 9 bulan orang tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi 9 bulan bisnis MW kami luar biasa, teman. Nah, saya akan membagikan bagi Anda ya, 5 kunci bagaimana Anda boleh stay strong di bisnis Anda. Kenapa? Anda sudah mendengar bahwa bisnis MW itu luar biasa, tetapi praktekannya Anda itu kadang bisa galau, bisa kadang nggak tahu mau melakukan apa, kadang nervous dan sebagainya ya. Nah, saya adalah leader yang sudah 20 tahun di MW. Saya juga mengalaminya seperti Anda ya. Anda nggak usah khawatir, saya akan membagikan 5 tips simple yang mudah-mudahan Anda ikuti, Anda bisa lakukan. Itu akan membuat Anda stay strong di bisnis Anda. Bukan cuma stay strong di kesehatan, tetapi di bisnis MW Anda. Ya. Nah, kita akan melihat yang pertama, Anda itu harus suka dan mencintai. Ya. Nah, teman-teman, pada saat Anda berpacaran atau Anda ingin menembak seseorang, Anda itu tentu nggak langsung cinta, langsung kawin. Anda itu pasti harus suka dan suka dulu, kemudian berteman, dan kemudian itu mencari cara berkomunikasi, dan kemudian Anda itu berteman, dan lama-lama Anda menemukan satu persamaan yang membuat Anda jatuh cinta. Teman-teman, kalau Anda saat ini bisnis Anda belum maksimal, saya menyarankan Anda ada 2 hal yang penting harus Anda lakukan. Pertama, Anda itu harus suka dengan produk. Kenapa? Karena MW berbicara adalah bisnis real, bisnis produk. MW bukan berbicara mengenai bisnis di atas kertas. Jika Anda tidak mengenal produk, jika Anda tidak pakai produk, jika Anda tidak cinta produk, bagaimana Anda bisa mengatakan ini bisnis luar biasa? Tidak mungkin. Karena pada saat Anda suka, Anda belajar tahu, Anda memakainya, Anda menggunakannya, Anda terus melihat apa manfaatnya. Anda melihat itu hemat, irit, murah, barang yang buatan yang dari luar negeri yang baik, saintis semuanya, membuat Anda itu apa? Makin cinta dengan produk MW. Kalau cinta itu akan membuat bertahan. Kenapa? Orang-orang melakukan bisnis MW tidak bisa bertahan, teman-teman, karena mereka tidak ada cinta. Cinta mereka pudar. Jadi orang itu bercerai, orang itu berpisah. Kenapa? Karena cinta mula-mulanya sudah tidak ada. Cinta itu harus dipupuk, teman. Kalau Anda suka produk MW, Anda itu harus membuat Anda itu jatuh cinta dengan produk MW. Jatuh cinta dengan bonus MW yang 12 macam. Anda harus bersyukur jatuh cinta dengan bonus, dengan uang MW yang begitu banyak. Terutama saat ini Koplas, Early Incentive, Koplas Leader Intensive. MW menambahkan lebih kurang 3 sampai 5 bonus buat kita. Nah, Anda harus tahu dengan jelas. Kalau Anda tidak tahu produknya, Anda tidak tahu apa yang bisa didapatkan, saran saya, Anda itu berkomunikasi dengan upline Anda, cari tahu lagi, ikuti IGMW, komunikasi itu semua ada ya. Anda itu harus harus tahu ya, di balik label Nutrilite asalnya jelas ya. Dan teman-teman, kita tahu di bulan ini lagi promo Personal Care Home Care dengan utensil yang luar biasa. Semuanya lagi excited banget ya dengan promo ini. Nah, ternyata saya menemukan bahwa banyak sekali orang yang belum mengenal produk MW dengan jelas. Ada BioCrash formula bahwasanya produk MW dibuat by research.
itu aman dengan kulit, aman dengan binatang, aman dengan lingkungan, aman dengan dunia itu, kemudian tidak merusak. Pokoknya kalau Anda bisa menjelaskan itu, saya yakin setiap orang yang Anda bisa temui, mereka beli, teman-teman. So, teman-teman, sekali lagi, suka dan cintai produk bisnis Amway, dan yang kedua proses. Proses melakukan bisnis Amway itu memang perlu waktu, perlu sesuatu proses ya. Dan kadang proses itu kadang tidak gampang, kadang susah. Tapi pada saat kita melihat impian kita masa depan, proses itu kita sudah bisa lalui. Proses yang mungkin membuat kita itu kadang marah, membuat kita kadang tidak tahu apa yang harus lakukan. Proses itu kadang membuat kita itu bingung, proses itu membuat kita kadang tidak pede dan sebagainya. Tapi kita harus lalui. Orang mengatakan kalau orang bisa karena biasa. Itu semua dapat didapat. Pengalaman itu orang bilang kalau orang itu oke, pilot itu oke, kenapa? Dibayar tinggi harganya, kenapa? Jam terbang, dan jam terbang itu sangat penting. Jam terbang itu dapat dari mana? Dari action kita setiap hari, teman, setiap hari. Yang kedua, saya akan berbicara mengenai impossible ya. Banyak sekali orang mengatakan saya tidak mungkin melakukannya, saya tidak bisa, background saya tidak bisa berbicara. Itu bukan zamannya berbicara di zaman sekarang. Kenapa? Di zaman sekarang, COVID ini kita harus bersyukur karena kondisi kita ini membuat terbuka semuanya. Ya, saya bisa ibadah online 1 hari 3-4 kali. Saya sudah belajar banyak dari Google, dari YouTube, ya. Dan begitu orang mengatakan online, saya menanyakan saya satu hal, kayaknya saya itu kurang mengerti. Langsung saya buka YouTube, saya bisa langsung jawab. Nah, ini adalah justru masa-masa di mana kita bisa update diri, kita bisa tahu banyak, kita bisa apapun bisa. Kenapa? Karena terbuka semuanya ya. Nah, saya ingin mengatakan kepada teman-teman, Anda harus punya yang namanya winning mentality ya. Kalau Anda nggak punya winning mentality, mental pemenang, Anda nggak mungkin menang. Anda nggak mungkin bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kenapa? Karena Anda selalu berpikir kenapa? Kalah. Kalau Anda berpikir kalah, Anda kalah. Tapi kalau Anda berpikir Anda menang, Anda bisa, Anda pasti bisa. Ya, saran saya jangan pernah berkonsultasi dengan orang yang tidak pernah menjalankan Amway. Jangan berkonsultasi dengan orang yang tidak lagi menjalankan Amway. Jangan bertanya dengan orang yang sudah berhenti untuk menjalankan Amway. Jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu Amway. Ya. Tapi Anda selalu harus Anda harus selalu bertanya kepada orang-orang yang luar biasa di Amway ya. Kemudian saran saya yang kedua, jangan pernah cerotoh, jangan pernah bergosip, jangan berkata yang negatif apa yang Anda tidak mau. Yang negatif, yang tidak kayaknya yang gosip itu enak ya disampaikan, diceritakan, tetapi teman itu akan masuk ke pikiran bawah sadar, itu tidak akan memberi manfaat. Itu akan membuat kita makin down, ngomongnya mulut enak, tapi pikiran dan perasaan sebenarnya kita sudah mundur ya teman-teman, kita sudah mundur. Dan yang ketiga, saya akan berbicara mengenai visualisasi ya. Visualisasi itu penting sekali ya. IDC Ibu Lidiani sudah berbicara dari dulu kepada saya, visualisasi ya. Dulu waktu saya masih mula-mula dan saya nggak terlalu apa itu kata visualisasi, ya kayaknya dengarnya ya. Tapi belakangan ini saya merasakan visualisasi di dalam menjalankan bisnis itu penting sekali ya. Dan kenapa? Karena pada saat kita visualisasi, kita artinya sudah tahu jelas apa yang kita mau. Bukan cuma jelas, tapi waktunya juga harus jelas. Tahun 2021, Agustus tanggal 30, saya adalah new platinum. Harus jelas, harus disebutkan dengan jelas. Dan itu harus dengan tulis tangan supaya meyakinkan kita lagi untuk bisa sure ke sana ya. Selalu bilang kepada diri kita sendiri, maulah saya maulah saya ya. Jangan berikan sesuatu yang negatif di pikiran kita. Be careful dengan pikiran kita. Nah, teman-teman, kalau bisa Anda itu selalu mengucapkan hal-hal yang positif, apa yang Anda inginkan di theta brainwave ya. Theta brainwave itu adalah satu signal ya di dalam otak kita yang pada saat kita itu mau bangun tidur atau mau tidur lagi merem-merem gini. Nah, itu signal yang paling bagus untuk berbicara kepada alam bawah sadar otak kita.
apa yang kita mau. Kita akan menyebutkannya di pagi setelah kita tidur atau malam sebelum kita tidur, ya. Nah, kemudian ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam visualisasi supaya itu terjadi dan itu nyata bisa terjadi, ya. Yang pertama adalah kita harus punya feeling good atau happy. Jangan pernah punya perasaan galau, sedih, kayaknya perasaan yang tidak enak. Tapi kondisinya Anda harus ciptakan kondisi feeling yang good, happy. Teman saya mengerti, saya juga manusia seperti Anda ya, tak setiap hari itu happy. Bangun kadang rasanya gak enak gitu ya. Tapi kita manusia, kita bisa kontrol apa yang kita mau dan tidak mau ya. Nah, kalau orang berbicara apa mood dan feeling. Mood itu tidak bisa dikontrol. Feeling itu adalah terjadi setiap hari, sepanjang hari ya. Jadi kita harus bisa, gak bisa kontrol mood itu, bisa datang kayaknya gak enak. Sekarang ini di rumah saya di luar lagi hujan deras ya, sangat deras sekali. Kayaknya kalau hujan begini, kayaknya enak moodnya kalau pagi itu langsung tidur dan sebagainya. Tapi kalau kita mau jaga orang yang aktif, kita punya sesuatu dilakukan, kita mengatakan yes, kita harus bangun, kita harus bisa bersyukur, kita harus mengatakan yes, saya happy. Apa yang membuat kita nggak happy? Pokoknya kita yes. Apa yang bisa membuat kita happy? Yang bisa membuat kita happy, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kita masih bisa bangun, kita sehat, ya segala sesuatu masih oke, ya. Nah itu akan membuat feeling kita good dan happy. Pokoknya kontrol, ya. Nah yang kedua, Anda harus penuh ucapan syukur, thankful, ya. Kalau orang yang bisa thankful, grateful itu adalah orang yang bisa lebih baik menerima apa yang diinginkan. Dan yang ketiga, Anda harus punya feeling seakan-akan sudah terima. Walaupun saya belum platinum, saya belum platinum, tapi saya ingin menjadi platinum di tahun 2021. Anda harus feel-kan. Nah, kenapa? Karena begitu feelingnya gimana? Contoh platinum. Saya itu akan mendapat uang lebih kurang 150 juta, saya akan diundang jalan-jalan ke Bali, honeymoon, oke? Saya akan dikasih kongres di mana-mana. Saya baru bilang kalau Anda itu sudah jadi platinum, congratulations-nya kok nggak habis-habis ya. Kalau kita di grup SAC, bisa sampai 4-5 kali ya. Anda pikirkan feelingnya itu apa yang enak itu ya. Nah, saya berencana, saya itu goal kan 2021 saya diamond. Saya udah pikirkan di otak saya. Diamond itu saya dengan Pak Ari